Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari ini Allah masih memberikan kita umur di mana kita bisa menambah ilmu kita, duduk bersama-sama, lebih mendalami lagi Islam, dan tentunya kita berharap dengan ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sekarang baru saja lewat Ramadan kemarin di mana kita berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah membuat kita bisa istiqamah tentunya untuk menerapkan ilmu-ilmu Ramadan. Dan selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah SWT mudahkan kita akan lanjutkan bedah buku kita Mukhtasar Jami' Ulum wal Hikam, atau ringkasan dari buku Jami' Ulum wal Hikam, diberikan judul 50 hadis terpenting dalam Islam dan penjelasannya, yang tentunya dasarnya buku yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kemudian disusun kembali dan dirapikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna. Dan kita sudah menyelesaikan sampai hadis nomor 5 pada kesempatan kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk dari 50 hadis penting ini adalah hadis ke-6. Saya langsung bacakan saja hadisnya dan kita akan masuk ke syarahnya untuk menghemat waktu tentunya. Di halaman 57 bagi yang pegang bukunya, hadis ke-6 berbunyi Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Terjemahannya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kita bilang radhiyallahu anhuma karena Nu'man sahabat, ayahnya juga Bashir sahabat, maka dua-duanya kita bilang huma radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu jelas pula, serta di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat atau masih samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, maka ditakutkan hewan ternaknya akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, wilayah kekuasaan. Ketahuilah sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika dia baik, seluruh tubuh akan menjadi baik, dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak pula. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ada putnot nomor 1 di bawah, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu hadis yang merupakan pondasi dasar Islam yang menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini, sehingga kita tidak butuh lagi panduan yang lain. Potongan hadis Nabi SAW yang halal sudah jelas. Maksudnya kalian tidak butuh lagi ragu, karena sudah ada penjelasan apa saja yang kalian butuhkan dari kehalalan makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, pakaian, dan seterusnya. Sehingga seorang muslim tidak perlu lagi khawatir. Dan halal berarti dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang haram, ini kita masih masuk global makna hadis ya. Yang haram juga sudah jelas. Artinya kalau kita mau cari apa yang Allah larang, semua sudah terpapar panjang lebar dan rinci dari hadis, dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini keduanya sudah tidak ada keraguan. Namun terkadang ada di antara keduanya yang samar-samar. Halal atau haram ya, ini karena disebabkan kadang-kadang karena waktu
Ya, seperti contoh kayak kita hidup di masa sekarang, mungkin ada hal-hal tertentu yang muncul di masa kita tidak ada di masa Nabi. Contohnya gitu ya, seperti munculnya rokok misalnya, munculnya banyak hal-hal yang mungkin di masa Nabi tidak ada. Bagaimana caranya kita mengetahui ini secara hukum gitu ya? Itu tentu ranah ulama yang akan menjelaskan. Nah itu disilakan dengan syubhat, ragu, benar nggak sih, boleh nggak sih? Nah, tapi hadis ini mulia sekali Bapak Ibu sekalian, memberikan kita satu ya pondasi prinsip dasar dalam mengambil keputusan. Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal-hal yang syubhat. Apa kata Nabi SAW? Memang banyak manusia tidak tahu. Tapi Nabi bilang, siapa yang meninggalkan yang syubhat itu, dia ragu-ragu, boleh nggak ya? Udah deh, saya nggak mau. Ya. Maka dia telah menyelamatkan agamanya. Dia lepas dari hisab hari kiamat. Karena daripada saya tidak tahu hukumnya, sudah saya nggak mau deh. Nah gitu ya. Berarti dia selamatkan agamanya dan kehormatannya. Makna kehormatan luas, tapi salah satu maknanya adalah nanti kalau dia tidak kerjakan dan terbukti memang itu tidak benar, maka dia akan aman, tidak tercoreng namanya. Tapi kalau dia kerjakan, sekarang kan belum tahu nih halal haram, udah deh saya lakukan aja, urusan nanti kalau ketahuan haram baru saya tinggalkan. Tapi itu tercoreng kehormatan dia, karena dia dicatat sebagai pelaku. Ya, walaupun itu adalah syubhat. Makanya orang yang meninggalkan yang keraguan-raguan selamat dua hal. Agamanya tidak akan dihisap lagi oleh Allah SWT, tidak ada lagi kesalahan di timbangan amal nanti hari kiamat karena dia keliru dalam melakukan perbuatan, dan juga nama baiknya. Lalu apa kata Nabi SAW selanjutnya? Ini prinsip dasar. Dan siapa yang menjurumuskan dirinya pada yang syubhat, udah deh nggak apa-apa, mumpung belum tahu hukumnya gitu ya. Misal, maka dia telah menjurumuskan dirinya pada yang haram. Apa maksudnya? Berarti sudah tidak ada pilihan lain, halal atau haram. Karena yang ragu pun masuk dalam haram. Ini pondasi prinsip dasar gitu ya. Berarti memang kalau kita lihat dari makna hadits ini secara global, harusnya yang syubhat ditinggalkan. Dan untuk sementara kalau kita masih ragu halal atau haram, kita vonis dia sebagai haram dulu. Jangan kita ikutin dulu ya. Sampai betul-betul terbukti memang dia halal, oke, baru kita masukkan ya. Ini betul-betul menjawab banyak hal di masa kita sekarang. Muncul jenis makanan baru, minuman baru dan segala macam. Halal nggak? Oh, ini masih ragu-ragu, udah tinggalin. Nah, karena berarti dia masuk dalam kategori haram. Ini perkataan Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberikan ya perumpamaannya seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan. Maka ditakutkan hewan ternaknya akan memasukinya. Misalnya kita jadi pengembala domba, pengembala kambing, Bapak Ibu sekalian, kita lewat, terus kita ragu, ini ada pemiliknya nggak sih tanah itu? Nah, orang yang kayaknya ragu nih, dibawa dombanya cari ke yang tidak ada keraguan, di atas gunung tidak ada pemiliknya, misalnya di padang rumput yang luas tidak ada pemiliknya. Daripada dia lihat ini ada pagarnya, tapi kayaknya ada pemiliknya nggak sih? Nah, dia ragu-ragu. Kalau dia masukkan kambingnya ke situ, maka dia seperti orang yang masuk dalam syubhat tadi. Karena bisa saja ada pemiliknya dan akhirnya dituntut, gitu kan? Nah itu Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi SAW menitik beratkan tentang masalah haram ini, baik itu haram yang sudah jelas atau syubhat yang masih ragu-ragu, tapi masuk dalam haram. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah semua raja itu punya wilayah larangan, wilayah kekuasaan. Misalnya Indonesia ada batas negaranya kan, ini Malaysia ada, itu wilayah kekuasaan semuanya. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, dan Allah sebagai raja di atas semua raja-raja itu memiliki juga batas larangan. Dan larangannya Allah yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh orang masuk sembarangan ke sana adalah hal-hal yang diharamkannya. Nah, jadi ini Nabi SAW tidak fokus membahas yang halal dalam hadis ini, tapi membahas hal yang haram. Berarti memang fokusan hadis ini 90%-nya masalah haramnya, 10% masalah halal. Karena di awal saja halal jelas, udah Nabi nggak jelasin lagi. Tapi yang haram Nabi masih jelaskan. Haram juga jelas. Ada yang syubhat ramar-ramar, itu masuk dalam samar-samar, itu masuk dalam haram ya. Dikasih perumpamaan lah, seperti penggembala domba, bawa gembalaannya ke satu tanah, dia tidak tahu bertuan atau tidak, lalu semua orang dia biarkan gembalanya masuk, itu berbahaya. Lalu dijelaskan lagi, semua raja-raja punya tanah atau wilayah kekuasaan yang tidak boleh sembarangan orang masuk, dan Allah punya wilayah itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan Raja di atas raja semuanya, yaitu garis haramnya. Nah, syubhat masuk dalam haram, berarti perincian tentang masalah haram itu panjang sekali gitu ya.
Jadi 80% bahasa itu mungkin di sini di hadis tentang masalah itu. Lalu setelah itu Nabi SAW menutup hadisnya selain mengatakan, supaya kita itu jelas hidupnya, maka jagalah satu gumpalan darah ini, hati. Kalau hati itu selalu diisi dengan hal yang penuh keyakinan, perintah jelas lakukan, larangan jelas tinggalkan, ragu-ragu jauhi. Hatinya selalu punya prinsip dalam masalah itu, maka akan baik semuanya. Karena kalau hatinya sudah deh pokoknya syubhat aja saya nggak mau, ya. Kalau syubhat saja ditinggalkan berarti yang haram pasti lebih ditinggalkan, maka akan baik semua jasadnya. Tapi kalau kapan dia selalu buka hatinya, ragu-ragu pun tetap dilakukan, ya, nanti aja deh urusan belakang, maka ini berarti akan rusak jasadnya juga, ya. Dan ini berarti menandakan juga masih sama fokus ke masalah haram tadi. Untuk meninggalkan yang haram, kokohkan hati kita. Meninggalkan kokohkan hati kita, kalau ini tidak boleh maka saya tidak akan lakukan. Nah seperti itu kurang lebih gambaran globalnya hadis ini. Nah seperti biasa tradisi di buku ini, mulailah penulis merincikan potongan-potongan hadis. Nah di halaman 58 Bapak Ibu sekalian, mulailah dirincikan, beliau mengatakan sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya. Sungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Serta di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, tidak jelas gitu ya, yang tidak diketahui banyak oleh manusia. Apa makna hadis ini? Penulis coba jelaskan. Maknanya, perkara yang halal sudah jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Demikian pula perkara yang murni haram. Akan tetapi di antara yang halal dan haram, terdapat perkara-perkara samar hukumnya bagi kebanyakan orang. Apakah ia termasuk perkara yang halal atau perkara yang haram? Adapun para ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama, bagi mereka hal itu tidak samar hukumnya, dan mereka mengetahui apakah hal itu tergolong yang halal ataupun haram. Perkara yang halal contohnya seperti makanan sehat yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, hewan ternak, minum-minuman yang baik, dan pakaian yang biasa dipakai yang terbuat dari kapas, linen, wool, atau bulu. Juga seperti menikah, memiliki budak dan hal lainnya. Dengan syarat hal itu didapatkan melalui akad yang sah, seperti melalui jual beli, warisan, hadiah, atau harta rampasan perang atau ghanimah. Perkara yang haram contohnya seperti memakan bangkai, darah, daging babi, minum minuman keras, menikahi wanita yang merupakan mahramnya, dan memakai sutra bagi kaum laki-laki. Begitu juga sumber penghasilan yang diharamkan seperti riba, judi, hasil menjual barang-barang haram, mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, merampas, mencopet, atau hal semisalnya. Adapun perkara yang syubhat ialah perkara yang masih diperselisihkan kehalalan atau keharamannya, baik hal yang diperselisihkan karena zatnya seperti kuda, bagal, keledai, dan biawak, atau jenis minuman yang masih diperselisihkan keharamannya seperti perasan anggur yang apabila diminum banyak akan memabukkan, atau memakai pakaian yang masih diperselisihkan hukum memakainya seperti kulit binatang buas dan semisalnya. Adapun hal yang diperselisihkan hukumnya karena cara mendapatkannya seperti masalah al-ina, ya, ini transaksi riba, ya, tawarruk, ya. Ini tawarruk itu kayak duduk sholat, ya, duduk tahiyat terakhir yang bokongnya di bawah gitu, ya, dan sejenisnya. Dan inilah penafsiran perkara syubhat menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan para ulama lainnya. Kesimpulannya, kata beliau setelah rincikan halal itu apa, haram itu apa, syubhat itu seperti apa contoh-contohnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya dan menjelaskan kepada umat penjelasan halal dan haram yang mereka butuhkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran atau Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Mujahid, ini nama salah satu ulama di generasi tabi'in, dan ulama tafsir lainnya berkata, pada setiap perkara ada hal yang diperintahkan dan juga hal yang dilarang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah An-Nisa yang banyak menjelaskan tentang hukum-hukum harta dan pernikahan, yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak sesat atau tidak tersesat, dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Allah SWT juga menyerahkan tugas kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan segala sesuatu yang tidak dimengerti dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan Rasulullah SAW tidak wafat, melainkan agama ini telah disempurnakan untuknya dan untuk umatnya. Karena itu beberapa waktu sebelum beliau wafat, ayat ini diturunkan di Padang Arafah. Al-Ma'idah ayat 3, potongan ayat 3. Ayat 3 ini cukup panjang, ini potongannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam menjadi agamamu. Rasulullah SAW juga bersabda, taraktukum ala bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas agama Islam yang terang dan bersih, malamnya seperti siang harinya, tidak ada orang yang menyimpang darinya melainkan orang itu akan binasa. Sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Penulis ingin menitik beratkan, dari tadi penjelasan yang halal sudah jelas dengan contoh-contohnya, makanan, minuman, pakaian, pergaulan dan seterusnya. Yang haram juga sudah jelas, yang syubhat pun dijelaskan. Tapi kesimpulannya syubhat itu adalah sesuatu yang kita belum tahu hukumnya. Dan beliau titik beratkan, biasanya para ulama yang punya ilmu tahu, tapi awamnya orang tidak tahu, umumnya orang. Dan itu sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Tapi bukan berarti mereka tinggal diam. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahuinya, gitu ya. Jadi kita bertanya tentang masalah hukum tersebut, ya. Kalaupun misalnya kita sudah bertanya, ternyata orang yang menjelaskan ini juga masih membuat kita ragu, karena misalnya si alim A dan si alim B berbeda pendapat, maka yang paling aman apa? Tinggalkan. Yang paling aman jangan dikerjakan dulu, ya, sampai jelas kepada kita hukum. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya, ya. Dan di sini penulis ingin menitik beratkan dalil-dalil yang baru kita bacakan tadi. Saya bilang sampai situ saya akan jelaskan dulu, yaitu beliau mengatakan sebenarnya kalau kita lihat secara global dalil-dalil Al-Quran seperti An-Nahl 89 di halaman 59 itu, ya. Dan kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatunya. Kemudian juga setelah menjelaskan tentang hukum harta, warisan dan pernikahan, Allah mengatakan, dan kami jelaskan kepada kalian agar jangan kalian sesat, ya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian juga surah An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran hai Muhammad agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan juga firman Allah Al-Ma'idah ayat 3, hari ini aku sempurnakan agama kalian di haji wadaknya Nabi, dan aku sempurnakan agama kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dan terakhir sabda Nabi SAW, aku meninggalkan kalian, ya, meninggalkan kalian maksudnya setelah saya meninggal, agama yang saya tinggalkan ini sebagai panduan hidup sangat terang dan bersih sekali, malamnya seperti siang harinya. Maksudnya tidak ada lagi yang perlu diragukan, gitu ya. Tidak ada orang yang menyimpang darinya melainkan orang yang akan binasa. Seakan-akan penulis ingin titip pesankan kepada kita, perkara syubhat itu sedikit, ya. Itu poin pertama, perkara syubhat sangat sedikit, karena dia hanya tergantung waktu yang baru muncul. Misalnya nanti mungkin di masa-masa akan datang akan ada muncul lebih canggih lagi. Dulu pertama muncul handphone itu berselisih pendapat ulama tentang masalah boleh dipakai atau tidak. Pertama muncul internet itu muncul perselisihan pendapat ulama, walaupun sekarang sudah cair. Di masa itu waktu pertama keluar itu masih syubhat dia, ya. Pertama keluarnya media-media ini, Facebook, TikTok, YouTube, itu selisih pendapat ulama, boleh pakai atau enggak. Karena begitu tampil pertama, yang tampil perempuan tidak tutup aurat, musik-musik dan segala macam, maka selisih pendapat ulama. Tapi setelah digunakan untuk kebaikan-kebaikan ternyata bisa,
maka fatwa sekarang sudah berbeda. Nah kalau sekarang sudah jelas buat kita, tapi kalau kita hidup di masa awal sekali, itu masuk dalam bab syubhat. Nah seperti itu memahaminya. Jadi sebenarnya syubhat itu sedikit sekali Bapak Ibu sekalian, dan waktunya pun sangat terbatas. Dia hanya syubhat di masa itu, karena ulama akan terus mempelajari kasus-kasus yang sedang ada, dan umumnya nanti akan keluar fatwa di akhir, gitu kan. Makanya pada saat di beberapa podcast saya ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya ini, maka saya katakan tunggulah fatwa para ulama, jangan buru-buru, gitu kan. Tentang banyak jenis-jenis transaksi di masa sekarang ya, uang-uang yang tidak lagi cash ya. Ya, itu banyak sekali yang sekarang lagi lahir, transaksi online dan segala macam. Ini kalau masih belum jelas buat kita, jangan buru-buru. Karena itu investasi meyakinkan, udah saya ikut aja, urusan belakang nanti. Jangan, karena masih syubhat ya. Kapan dia aman kita ikuti? Tunggu fatwa ulama, karena ulama tidak diam. Ulama itu selalu terus mempelajari. Nanti lama-lama akan keluar fatwa dari MUI kalau di Indonesia, mungkin di Malaysia akan keluar dari majelis ulama mereka, di Saudi Timur Tengah akan keluar. Nah nanti akan jelas transaksi tersebut, baru kita masuk ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil sebuah keputusan, karena itu bisa masuk dalam bab syubhat yang dikhawatirkan di saat itu bisa berlaku hukumnya haram. Nah gitu ya. Jadi seakan-akan beliau ingin titip pesankan, syubhat itu sedikit sekali dan muncul di waktu tertentu. Gak usah buru-buru untuk menerabas masuk ke situ, padahal sebenarnya kita masih ragu hukumnya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala seperti tadi dikatakan dalam surah An-Nahl ya, di halaman 60 ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran Muhammad agar kamu menerangkan pada umat manusia yang telah diturunkan kepada mereka. Maknanya para ulama akan terus mempelajari dan juga ya mengeluarkan panduan setelah mengumpulkan potongan-potongan ayat, potongan hadis misalnya, kemudian keluarlah menjadi sebuah hukum. Nah seperti itu kurang lebih yang ingin penulis titik beratkan, sehingga kita tidak perlu buru-buru menjerumuskan diri pada yang syubhat, sampai nanti dia jelas secara hukum baru kita bisa mengambil langkah gitu ya. Oh ternyata ini fatwa ulama sudah dibolehkan ya. Pertama munculnya perbankan syariah, pertama munculnya asuransi syariah, itu banyak sekali ya perselisihan pendapat ulama gitu ya. Nah, sekarang sudah semuanya lebih cair karena sudah dipelajari, ditelusuri dan segala macam hal. Baik, selanjutnya di halaman 61, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya di langit melainkan beliau telah menyampaikan kepada kami ilmu tentang hal tersebut. Ya, ini disebutkan ada footnote di bawah, kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini adalah kiasan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami semua hal yang diperintahkan oleh Allah SWT, bahkan setiap hal kecil seperti mengenai hikmah yang berkaitan dengan burung yang terbang di langit. Wallahu a'lam. Artinya riwayat ini menguatkan dalil-dalil ayat dan hadis tadi, kalau sebenarnya kita tidak perlu menjerumuskan diri pada yang syubhat, karena hadis ini sebenarnya lebih fokus ke masalah syubhatnya. Halal jelas, haram jelas, tapi syubhatnya yang jadi masalah. Kita ragu, boleh nggak ya saya lakukan atau tidak ya. Nah ini kaidah-kaidah dasarnya. Oleh karena itu nggak usah, masih ragu nggak usah ya, tinggalkan dulu, dan pasti akan ada penjelasan masalah hukum tersebut di waktu yang akan datang, karena dia perkaranya sedikit. Yang halal sudah terlalu banyak, kita biar nggak makan itu nggak apa-apa kok, karena yang makanan banyak. Kecuali misalnya kita nggak punya makanan, kecuali itu mati kalau nggak makan, itu lain perkara. Tapi makanan halal banyak, kenapa kita harus masuk ke satu restoran tuh coba cicipin satu makanan yang kita tidak tahu hukum halal atau tidaknya? Nah kita nggak mati kalau nggak makan kok. Kita nggak mati kalau nggak minum itu. Nah minumannya banyak yang lain kan gitu. Kita nggak telanjang kalau nggak pakai pakaian itu. Nah kita masih banyak pakaian yang lain. Kita nggak apa-apa kalau nggak bergaul itu. Nah pergaulan lain masih banyak dan seterusnya. Kita nggak bisnis ini, ya masih banyak bisnis yang lain gitu kan. Yang halal yang sudah difatwakan. Kenapa kita nggak masuk kepada hal yang jelas saja? Nah seperti itulah. Abu Dzar menitik beratkan juga sama dalil yang diangkat oleh Ibnu Rajab, agar tidak usah lagi ragu ya. Kalau ada yang ragu maka tinggalkan dulu sampai jelas ya hukumnya. Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan syubhat dengan kedudukan antara halal dan haram. Maksudnya yang murni halal dan haram yang jelas ya. Ia mengatakan bahwa barang siapa menjauhinya syubhat ini, maka sungguh ia telah menjaga agamanya. Nggak ada sesuatu yang ragu. Allah nggak akan tanya nanti. Kalau dia masuk kepada syubhat, boleh nggak ya? Tetap nanti bisa saja Allah tanya dia, kenapa kau lakukan, kenapa begini dan begitu, ya.
Dan terkadang beliau menafsirkan syubhat dengan menggabungkan hal yang halal dengan yang haram. Dan termasuk dalam kategori ini permasalahan mengenai bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan yang halal dan haram. Imam Ahmad berfatwa, ya, jika kebanyakan hartanya berasal dari yang haram, maka beliau mengatakan hendaknya menjauhi transaksi dengannya, kecuali bila itu suatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak diketahui. Sebaliknya, jika kebanyakan hartanya berasal dari yang halal, maka boleh bermuamalah dengannya dan makan dari hartanya. Dan apabila perihal kebanyakan hartanya itu halal ataupun haram tidak diketahui, maka ia masuk dalam kategori syubhat. Sedangkan sikap wara', menjaga kesucian hubungan dengan Allah, adalah meninggalkannya. Imam Ahmad lebih merincikan, ya. Jadi kalau ada seseorang, contohnya dia ajak kita bisnis, tapi orang ini kita tahu dia punya sumber haram, dia punya sumber halal. Ini sudah syubhat nih. Ini boleh nggak sih kita terima uangnya, bingkisannya, hadiahnya? Ini boleh nggak ini? Sementara dia masih punya pendapatan haram atau halal. Imam Ahmad rincikan. Kalau pendapatan dia mayoritasnya haram, nggak boleh. Berarti ikut dominan haramnya. Kalau mayoritasnya halal, maka masih boleh. Karena diharapkan yang halalnya lebih dominasi. Tapi kalau kita ragu nih, persentasenya lebih banyak yang haram atau halal, itu sudah syubhat, tinggalkan. Nah seperti itu, ya. Berarti kalau ada orang yang sudah jelas-jelas persentase haramnya lebih banyak. Contoh misalnya ada orang, jelas kita tahu ini, maaf ya Bapak Ibu sekalian, bahasa saya misalnya dari hasil pelacuran atau murni 100% dari riba. Emang kita nggak boleh? Nggak boleh terima hadiahnya, kita nggak boleh terima investasinya. Terus gimana Ustaz perasaannya? Nah jelaskan hukumnya. Kita karena di Indonesia ini tidak enak bukan pada tempatnya. Nggak apa-apa masuk di mulut kita yang haram, yang penting dia tidak tersinggung. Masalah ini karena yang haram itu atau syubhat, Bapak Ibu sekalian, saya sering memberikan contoh di pengajian supaya mudah difahami. Ibarat kita punya satu gelas susu, misalnya 1 liter susu lah, cukup besar 1 liter, ya, mungkin seperti bendera ini mungkin, atau lebih rendah sedikit misalnya. Tapi kalau kita bersih, bagus, steril, tapi kita tetesin 1 tetes racun, rusak nggak? Ini masalahnya itu, ya. Kenapa kita ada zakat 1 tahun sekali, mensucikan harta kita kalau tercampur sesuatu yang haram, nah gitu, ya. Oleh karena itu bahasa Nabi SAW, orang yang jauhi hal syubhat selamatkan agamanya, itu luar biasa. Tidak akan ada masalah di hari kiamat nanti, nggak tercoreng kehormatannya. Nah ini poin penting supaya kita lebih berhati-hati. Makanya para ulama salaf lebih mendahulukan untuk meninggalkan. Pernah disampaikan statement oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya menolak 1 dirham syubhat. Saya tidak tahu ini halal atau tidak. Lebih saya sukai daripada saya sedekah dengan 600.000 dirham. Jadi mereka jadikan itu ibadah. Meninggalkan sesuatu yang syubhat itu lebih penting daripada melakukan kebaikannya. Menolak 1 dirham, misalnya kalau kita 1.000 rupiah, tapi kita ragu nih, halal nggak sih? Itu Imam Ahmad menganggap itu lebih baik, gitu ya. Saya tinggalkan itu dibandingkan daripada, maaf, Abdullah bin Umar, daripada saya bersedekah dengan berlipat-lipat ganda daripada uang itu. Padahal bersedekah juga pahalanya besar. Jadi meninggalkan yang haram itu bagian daripada ibadah seorang muslim. Jadi jangan dianggap cuma sekedar meninggalkan begitu saja, tapi itu ada nilai pahalanya. Itu ada nilai pahalanya. Sekelompok ulama salaf memberikan keringanan makanan dari pemberian orang yang diketahui bahwa di antara hartanya ada yang berasal dari cara haram, selama tidak diketahui secara pasti yang mana berasal dari cara yang haram. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya tentang orang yang diundang makan oleh tetangganya yang makan uang riba secara terang-terangan dan tidak merasa enggan untuk memakan makanan yang didapati dengan cara yang keji. Ibnu Mas'ud mengatakan, penuhi undangannya karena kalian mendapat kenikmatannya sedangkan tetangga itu menanggung dosanya. Nah ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan masih boleh kalau kita tidak jelas.
Ya, kalau tidak jelas. Tapi tentu saja ya kalau kami tetap menyarankan pendapat Imam Ahmad tadi itu penting sekali ya. Orang lebih cenderung kepada hadis, hati-hati lebih baik daripada kita terlalu berani ya mengambil sebuah langkah tapi akhirnya nanti jadi masalah buat kita. Imam Ahmad rahimahullah mensahihkan athar dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi athar ini bertentangan dengan pendapat yang diriwayatkan dari beliau, yaitu dosa itu memberi pengaruh buruk bagi hati. Ya. Maksudnya Ibnu Mas'ud pun pernah berkata bahwasanya dosa itu memberi pengaruh buruk pada hati. Jadi seakan-akan Ibnu Mas'ud di sini hanya menjawab kasus yang sedang terjadi pada saat itu dan bukan menjadikannya sebagai fatwa umum gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang ada hal yang menarik ya, kalau saya ditanya di pengajian saya jawab seperti dulu saya pernah dijawab juga oleh Profesor Dr. Ziyad Abadi gitu. Saya kadang-kadang kalau ada sebuah hukum ditanya oleh umat belum saya juga masih pengen penguatan, saya kadang-kadang nanya kepada beliau. Lalu dia tanya balik kepada saya, Khalid, mau fatwa atau takwa? Dan ini menarik sekali gitu ya. Kalau fatwa, maka ulama-ulama akan coba mencarikan dalil-dalil yang mungkin masih membolehkannya sehingga menjadi fatwa. Ya, yang paling ringan apa itu boleh silakan diikuti. Tapi kalau sudah bicara takwa selesai. Itu garis jelas antara ibu dan bapak dengan Allah. Nggak boleh, selesai nggak boleh. Ragu selesai untuk menjaga ketakwaannya. Dan tentu takwa didahulukan dari fatwa. Nah seperti itulah ya. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dikatakan ketika masih di halaman 62 paragraf pertama ya, ketika barang itu diketahui secara pasti merupakan harta yang haram diperoleh dengan cara yang haram maka hukum mengambilnya adalah haram. Ibnu Abdul Bar radhiyallahu rahimahullah dan yang lainnya mengatakan bahwa ini merupakan ijma atau kesepakatan ya. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, ini Muhammad bin Sirin seorang tabi'in rahimahullah, tentang orang yang melunasi utang dengan harta riba dan orang yang melunasinya dengan harta judi. Ia mengatakan tidak apa-apa. Diriwayatkan oleh Al-Khallad dengan sanad yang sahih. Ya maksudnya kalau ada orang ya yang melunasi utang dengan harta riba dan orang yang melunasinya dengan harta hasil judi, ia mengatakan tidak apa-apa. Ini maksudnya pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Tetapi di sini bukan berarti pembenaran. Sebagai contoh misalnya, ada orang punya uang riba bank. Bapak Ibu punya hasil bunga dari bank ribawi. Kan kita tidak boleh pakai. Tapi pernah ditanyakan dalam satu majelis di majelis ulama di Saudi, beberapa pengusaha Saudi yang menginvestasi dananya besar di Amerika, mau nggak mau di sana waktu itu ya, sekarang sudah mulai ada perbankan syariah seingat saya, tapi waktu itu belum ada, maka banyak bunganya karena jutaan dolar, miliaran dolar uang mereka kalau diakumulasikan semua pengusaha-pengusaha tersebut. Nah itu bunga banknya kalau nggak diambil oleh bank-bank tersebut dijadikan sebagai dana buat mereka dan bisa disalahgunakan, bisa buka pabrik khamar, tempat pelacuran, perjudian. Maka gimana caranya? Maka fatwa ulama di saat itu boleh mengambilnya tapi bukan untuk kebutuhan pribadi. Misalnya fasilitas umum, jembatan, sumur, ya, perbaikan jalan dan segala macam. Nah, sekarang berkembang fatwa ulama mengatakan apakah boleh uang seperti itu digunakan untuk pelunasan utang orang yang terlilit utang? Misalnya ada tetangga kita tahu yang terlilit utang, kita masih ada uang sisa riba, boleh nggak kita bayarin dia? Itu masih boleh, ya, karena dianggap uang ini setelah dikeluarkan dari perbankan itu sudah bukan lagi hasil dari perbankan tersebut, maka hanya dilarikan untuk hal-hal seperti ini. Itu dianggap seperti bukan dia pakai buat dia pribadi. Kalau untuk dia pakai makan jangan, gitu ya. Tapi kayak masalah yang sedang dia hadapin dipecahin, nah itu ada pendapat dari Ibnu Sirin berhubungan dengan masalah itu. Tapi dari semua ini kita harus lebih hati-hati sebagaimana sudah kita jelaskan tadi dan akan dijelaskan lebih jauh di potongan hadis selanjutnya. Nah di potongan hadis selanjutnya, famanittaqa syubuhat istabra lidini wa irdi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa meninggalkan perkara syubhat maka ia menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka ia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Beliau membagi manusia dalam perkara syubhat menjadi dua golongan. Golongan pertama
Ya, maksudnya Nabi SAW ya. Orang yang meninggalkan perkara syubhat secara mutlak karena hukumnya masih samar baginya, maka orang ini sungguh telah berusaha menyelamatkan agama dan kehormatannya. Nah, ini yang kita harapkan, kita berada di posisi ini ya. Makna istabra'a artinya berusaha menjaga agama dan kehormatannya dari kekurangan dan keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan syubhat, maka ia sendiri telah memberi peluang orang lain untuk mencela dan menghina dirinya. Jadi bisa saja orang bilang, oh kamu dulu pernah lakukan kok, kamu juga pernah terjerumus. Ya, walaupun kita bilang, oh saya dulu belum tahu hukumnya, nah tetap aja orang mencela kita. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, barang siapa yang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang mencurigakan, maka janganlah mencela orang lain jika bersangka buruk kepadanya. Golongan kedua dalam hadis yaitu orang yang terjerumus dalam perkara syubhat, padahal hukum perkara itu masih samar baginya. Sungguh Nabi SAW telah mengabarkan bahwa orang yang seperti itu akan terjerumus ke dalam keharaman. Hal ini dapat ditafsirkan dengan dua makna. Makna yang pertama, bahwa perilakunya terhadap perkara syubhat dalam kurung dengan meyakini bahwa itu adalah syubhat membuka jalan baginya dan menjerumuskannya sehingga ia melakukan hal yang haram secara bertahap dan dengan toleransi. Jadi ini sebabnya kenapa orang yang syubhat dianggap masuk dalam haram, karena dua alasan. Yang pertama, perilakunya terhadap perkara syubhat dengan meyakini bahwasanya itu adalah perkara syubhat membuka jalan baginya dan menjerumuskannya sehingga ia melakukan hal yang haram secara bertahap dan dengan toleransi. Yang kedua, siapa yang melakukan perkara yang hukumnya samar baginya sedangkan ia tidak mengetahui apakah hal itu halal atau haram, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang dilakukannya itu hukum asalnya adalah haram. Maka tanpa sengaja ia telah melakukan hal yang haram tanpa mengetahui bahwa hal yang dilakukan itu adalah hukumnya haram. Karena kalau halal kan sudah tidak perlu ditanya ya, justru karena dia ragu maka sangat dekat dengan haram. Adapun orang yang melakukan sesuatu yang disangka oleh kebanyakan orang sebagai perkara syubhat, maka orang itu mengetahui bahwa itu sebenarnya termasuk perkara yang halal. Maka itu tidak mengapa. Akan tetapi jika ia khawatir orang-orang akan mencacinya jika ia melakukannya, maka meninggalkan hal itu merupakan tindakan menjaga kehormatannya dan hal itu lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika melihat orang melihatnya berdiri bersama Sofia, Nabi SAW mengatakan ini adalah Sofia binti Huyai. Ya, ini tahu kisahnya Bu ya. Jadi Nabi SAW pernah lagi itikaf di masjid, kemudian di malam hari salah satu istri beliau namanya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha itu menjenguk Nabi, lalu menyampaikan hajatnya, bicara dan segala macam. Waktu mau pulang Nabi antar. Dari sini juga keluar sebuah hukum bolehnya orang yang sedang itikaf kalau dijenguk oleh istrinya dia ngantar pulang, gitu ya. Nah, pada saat pulang karena gelap, ada dua orang dari Ansar melihat Nabi jalan sama perempuan malam-malam gelap, maka mereka mempercepat langkahnya. Nah, ini kan perkara yang berbahaya, bisa memunculkan tuduhan kepada Nabi. Maka Nabi SAW bilang, pelankanlah langkah kalian karena yang bersama saya Sofia binti Huyai, maksudnya adalah istri saya, gak usah khawatir. Maka kedua orang ini mengatakan, maha suci Allah, kami tidak bermaksud itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah, gitu kan. Jadi mungkin kalau awalnya tidak niat, pasti bisa niat, gitu kan. Tadinya tidak masuk dalam haram, bisa jadi haram. Oleh karena itu, di sini dititik beratkan oleh Ibnu Rajab, kalaupun misalnya sampai seseorang itu tahu ini perkara halal nih, tapi kalau dia kerjakan di depan umum dan orang umum itu banyak tidak tahu, bahkan bisa menilai negatif, kalau dia tinggalkan tuh bagus. Contoh, misalnya orang gandengan suami istri di tempat umum, atau mungkin dia peluk pasangannya, itu mungkin halal bagi dia, tapi di tempat umum bisa mendatangkan kecorengan, bisa orang nilai tidak baik. Apalagi kalau di situ tidak semua orang memahami itu adalah sebuah hal yang boleh, gitu kan. Contohnya misalnya itu jadi syubhat, maka sebaiknya ditinggalkan demi untuk menjaga kehormatannya, gitu ya. Tak kala Anas radhiyallahu anhu berangkat menuju sholat Jumat, beliau melihat orang-orang telah pulang setelah selesai. Beliau merasa malu kemudian masuk ke dalam tempat yang mana orang lain tidak dapat melihatnya. Ia berkata, siapa yang tidak merasa malu kepada orang lain, maka ia tidak merasa malu kepada Allah. Ini sebagai contoh, misalnya Anas bin Malik pernah keluar sholat Jumat, mau pergi sholat Jumat, ternyata Jumat sudah bubar.
Apalagi di masa itu belum ada mikrofon, pengeras suara ya. Jadi orang masih belum tahu waktu. Normal terjadi, orang sudah bubar. Nah, Anas bin Malik sebenarnya bisa saja datang dan sholat duhur. Tapi dia tahu nanti, ini akan malu dia. Mungkin bisa saja ada orang yang tadinya hormati dia malah coreng dia. Malah mengatakan, oh enggak hadir sholat Jumat, diolok-olok misalnya. Maka Anas bin Malik untuk menjaga nama baiknya, beliau sembunyi di sebuah tempat yang orang tidak tahu. Dan tidak perlu dia buka dirinya, dia mengatakan, oh saya tidak sholat Jumat loh tadi. Ya. Dan kebetulan insya Allah nanti malam kalau bapak ibu-ibu terutama kalau bisa hadiri online di Blok M itu ada kajian dosa besar masalah itu ya. Ya, orang yang sengaja justru membuka-buka aibnya sendiri, mempermalukan dirinya itu tidak boleh. Bagian dari dosa sendiri ya. Termasuk menceritakan tentang masa lalu, kenangan buruk, nggak perlu semuanya. Karena orang depan mata kita ini kalau orang yang mencintai kita kayak misalnya kedua orang tua kita, maka mereka akan sedih. Kalau itu di depan kita adalah teman yang bisa saja kalau namanya teman satu waktu jadi musuh, dia akan jadikan sebagai senjata. Lalu kenapa nggak ditutupin saja antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Contohnya gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi sampai sedetail itu seseorang menjaga kehormatannya gitu ya. Kemudian sabda Nabi SAW lanjutannya, qarra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah larangan, maka ditakutkan hewan ternaknya akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, ketahuilah sungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Penjelasan potongan ini adalah perumpamaan yang dibuat Nabi SAW bagi orang yang terjatuh ke dalam perkara syubhat dan ia hampir terjerumus ke dalam perkara yang murni haram. Nabi SAW menjadikan perumpamaan hal-hal yang diharamkan seperti daerah terlarang dan yang dilindungi oleh para raja, dan mereka melarang orang selain mereka untuk mendekatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga larangannya dan melarang hambanya mendekatinya. Dia Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang mengembala di sekitar tanah terlarang sangat mungkin masuk dan mengembalakan di dalamnya. Demikian pula orang yang sudah melampaui batasan halal kemudian terjerumus ke dalam perkara syubhat, sungguh ia telah mendekati batasan haram atau benar-benar dekat dengannya. Maka menjadi lebih besar kemungkinannya dia akan mencampur hal yang halal dengan yang haram, bahkan terjerumus pada hal yang murni haram. Hadits ini mengandung isyarat bahwa sudah semestinya seorang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan membuat pembatas antara dirinya dengan hal itu. Jadi sebenarnya lebih kepada penjelasan makna hadits ini. Kalau kita menjerumuskan pada yang syubhat, minimal kita mendekati sesuatu yang haram, bisa masuk bisa tidak, maka itu sudah cukup ya untuk kita berhati-hati. Seseorang makin berhati-hati maka makin selamat hidupnya. Nah seperti itu kurang lebih ya. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah menjelaskan atau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Seorang hamba, kata Nabi SAW, tidak akan sampai pada derajat takwa, derajat kepatuhan pada Allah yang tertinggi, hingga sampai ia meninggalkan perkara yang diperbolehkan supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang mengandung dosa. Ya. Jadi maksudnya di sini sampai dia meninggalkan perkara yang sebenarnya boleh saja, tetapi bisa saja kalau dia terjerumus dalam itu dia melampaui batas. Misalnya, contoh ya, sehingga akhirnya orang ini jauh dari ketakwaan kalau dia lakukan itu. Ya, banyak orang lakukan di masa-masa sekarang gitu ya. Oh ini minuman tidak beralkohol kok, tapi mereknya merek perusahaan-perusahaan yang beralkohol. Ya. Katakan dihilangkan alkoholnya, padahal rasanya sama semua. Ini masalahnya minimal sekali target perusahaan-perusahaan ini agar Bapak Ibu minimal tahu rasanya. Nanti lama-lama kita akan mengatakan, saya juga pengen tahu deh kalau pakai alkohol itu seperti apa sih. Lalu kita akan mengatakan, oh tidak apa-apa kok, mirip. Ya, kan itu. Kalau sudah tahu itu perusahaan minuman keras, lalu dia membahasakan, saya lihat di Saudi pun masuk gitu ya. Di supermarket itu ada merek-merek terkenal. Sebenarnya itu terkenal perusahaan-perusahaan yang ada alkoholnya minumannya.
Tapi mereka bilang dizerokan, dihilangkan alkoholnya sehingga sudah aman. Tapi masalahnya ini memang dikenalnya sebagai minuman beralkohol, mereknya sama, botolnya sama, cuma dihilangkan. Nah, minimal sekali ya, yang dimasukkan di sini ini kan kalaupun dia perkara yang sudah dihalalkan, la ba'sa bi, sudah boleh, hazran mimma bihi ba's. Khawatir nanti malah bisa masuk dalam perkara yang mengandung dosa. Nanti akhirnya orang jadi kebiasaan, sudah tahu, oh merek itu terkenal. Apalagi kalau sudah rutin dia minum. Sekarang dia pergi ke negara barat yang tidak ada yang tidak beralkohol, tapi dia sudah kenal merek itu. Dia udah biasa pegang botolnya, dia sudah tahu aromanya. Kan bisa saja dia terjerumus dalam masalah itu. Nah, sebagai contoh gitu ya. Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, berkata, ketakwaan akan senantiasa ada pada orang-orang yang bertakwa hingga mereka meninggalkan banyak perkara yang halal, khawatir terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi sampai pada level Bapak Ibu sekalian, kalaupun halal tidak mau berlebih-lebihan. Khawatirnya nanti malah terjerumus pada yang haram. Sebagai contoh misalnya, Bapak Ibu makan makanan halal, ayam, nasi halal. Tapi kalau sudah berlebihan sampai membuat ayahnya kenyang atau sakit, kan jadi masalah ini. Nah, Hasan al-Rahimahullah mengatakan, ketakwaan itu akan senantiasa ada, kepatuhan kepada Allah, pada orang-orang yang bertakwa hingga mereka meninggalkan banyak perkara yang halal. Boleh memang, tapi dia tidak mau lakukan. Nah, kenapa? Khawatir terus ke dalam perkara yang haram. Nanti malah bisa berlebihan. Ya, seperti itu. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, seorang hamba tidak akan meraih hakikat keimanan hingga ia membuat pembatas antara perkara yang haram dan perkara yang halal untuk dirinya, dan hingga ia meninggalkan perbuatan dosa ya serta perkara syubhat. Ya, intinya sebenarnya kesimpulannya adalah bagaimana seseorang lebih hati-hati. Karena hadis ini potongan tadi ya, seperti orang menggembala kambing di wilayah yang tidak jelas boleh atau tidak, maka bisa saja dia terjerumus pada wilayah yang terlarang. Nah, seperti itulah. Oleh karena itu lebih aman seseorang tinggalkan. Selesai ya. Kita sudah jelaskan tadi di pembukaan kita. Baik, potongan hadis terakhir Bapak Ibu sekalian adalah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka seluruh tubuh akan menjadi baik, dan jika ia rusak maka seluruh tubuh akan menjadi rusak pula. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini mengandung isyarat bahwa baiknya gerak-gerik seorang hamba menjauhi perkara yang haram serta membentengi diri dari syubhat. Semua itu ditentukan oleh hati yang baik. Jika hatinya bersih, maka hatinya hanya akan terisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut terjerumus ke dalam perkara yang dibencinya. N-nya besar kata ganti Allah, sehingga menjadi baik gerak-gerik tubuhnya, menjauhi semua keharaman dan menjauhi perkara syubhat karena takut terjerumus ke dalam keharaman. Sebaliknya, jika hati itu rusak, hatinya dikuasai oleh hawa nafsunya dan terus memenuhi keinginan nafsunya walaupun hal itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah gerakan seluruh anggota tubuhnya dan mendorongnya melakukan semua jenis kemaksiatan dan syubhat tergantung keinginan hawa nafsunya. Dan hanya hati yang bersih yang dapat bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca ayat ini, tentunya ada hadis yang menjelaskan masalah hati juga ya. Hati itu Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang hamba melakukan amal saleh, Bapak Ibu dulu majelis ilmu, sholat, zikir, sedekah, apa saja, itu seperti ada titik cahaya putih di hatinya. Kalau dia kerjakan lagi, cahaya putih itu akan bertambah. Begitu seterusnya, sampai hati itu menjadi terang benderang. Sebaliknya, kalau seorang buat dosa, maka ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia tobat, dibersihkan. Kalau dia tetap buat lagi, dia ulangi lagi, titik hitam lagi. Nah, nanti ini bersaing antara terang sama gelapnya. Nah, kapan satu waktu dia kalah, yang gelapnya lebih banyak, dominan, akhirnya menutupi hatinya, maka pada saat itu tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengingatkan dia. Mau terjadi bencana alam, mau dia naik mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, dia masih selamat, malah dia berbangga dengan itu misalnya. Dia nggak ambil pelajaran, padahal bisa saja Allah matikan juga dia, contohnya gitu ya. Jadi sampai hal-hal peringatan besar pun tidak bisa tersentuh. Tapi kalau hatinya orang bersih, kadang-kadang cuma ada jenazah lewat, langsung takut ya.
Misal contoh, ada kejadian fenomena alam, khawatir sekali, jangan sampai Allah hukum dia gitu kan, dan seterusnya. Membaca sebuah ayat atau hadis seakan-akan Allah mengingatkan dia, itu karena hatinya bersih. Nah, makanya kita harus betul-betul menjaga diri. Nah, menjaga diri ini dengan amal-amal saleh dan memang menjauhi hal yang syubhat. Tidak usah kita bicara haram, syubhat pun dijauhi, sehingga betul-betul hatinya menjadi bersih. Itu yang dimaksud dengan kesimpulan daripada penyampaian hadis ini gitu. Nah, ayat tadi yang diangkat oleh Ibnu Rajab di sini adalah surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari kiamat nanti harta dan anak-anak ya tidak lagi berlaku atau berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati dan semua perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hati yang di dalamnya hanya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap apa yang dapat membuatnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 ya. Dia cintai Allah di atas segala-galanya, dia cintai apa yang dicintai oleh Allah, semua kebaikan-kebaikan itu Allah cintai. Udah sibuk dengan amal saleh berarti dia mencintai apa yang Allah cintai. Dia mengejar apa yang Allah janjikan, termasuk puncaknya surga. Kemudian merasa takut kepada Allah, ya, karena Allah zat yang maha perkasa, maha kuat, maha keras siksanya, dan takut ya terhadap apa yang dapat membuatnya jauh dari Allah. Apa saja yang membuat dia jauh dari Allah, dia khawatir, maka dia tinggalkan. Itu ditinggalkan dengan hati yang bersih. Hati tidak akan bersih hingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungannya, cinta kepadanya, merasa takut kepadanya, segan kepadanya, berharap kepadanya, bertawakal atau menyerahkan urusan kepadanya, dan semua perasaan itu memenuhi hatinya. Inilah hakikat tauhid, dan ini adalah makna dasar la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada kebaikan dalam hati hingga sesembahan, tidak ada kebaikan di dalam hati hingga sesembahan yang disembah, dikenal, dicintai dan ditakutinya hanya Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Imam Hasan Basri berkata rahimahullah, tidaklah aku melihat dengan mataku, berbicara dengan lisanku, memegang dengan tanganku dan berdiri dengan kedua telapak kakiku hingga aku mengetahui apakah perkara yang aku lakukan itu merupakan ketaatan atau maksiat. Jika ketaatan aku akan melaksanakannya dan jika maksiat aku akan mundur. Ini kesimpulan perkataan luar biasa dari Hasan Basri ya. Saya ulangi lagi kata beliau, tidaklah aku melihat dengan mataku, apapun yang kita mau lihat betul-betul diteliti, ini ketaatan atau maksiat. Ketaatan tetap tonton, kemaksiatan berhenti. Nah begitu. Berbicara dengan lisan sebelum ucapin, ini ketaatan bukan? Ya, kebaikan dah. Dikerjakan, tetap diucapkan. Kalau buruk ditinggalkan. Itu juga memegang dengan tangan, apapun itu sifatnya, boleh atau tidak boleh. Ini ketaatan atau bukan? Ketaatan dinikmati dilakukan, kalau tidak maka ditinggalkan. Berdiri dengan telapak kaki di sebuah tempat, jalan menuju ke sebuah lokasi, sama, ditanya dulu, perkara itu ketaatan atau bukan. Kalau itu ketaatan dikerjakan, kalau tidak maka ditinggalkan. Nah ini keputusannya harus dilakukan, diambil sebelum kita eksekusi kegiatan. Jangan kerjakan dulu baru fikirkan gitu ya. Tapi kita harus meninggalkan sebelum kita melakukannya, berfikir. Sederhana. Ini boleh atau tidak boleh dalam agama? Boleh saya kerjakan dan saya nikmati, tidak boleh saya tinggalkan. Syubhat tinggalkan juga. Selesai. Berarti tidak ada lagi yang perlu diragukan gitu ya. Sebagai penutup, kata penulis di sini, ketika semua kaum memiliki hati yang bersih, maka tidak akan ada lagi yang tersisa di hati mereka melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita Bapak Ibu sekalian kalau kita biasakan bersih terus isinya cuma ketaatan, sangka baik kepada Allah, kejujuran, tawakal dan semua itu ya. Sifat-sifat atau ibadah-ibadah hati dan jauh dari penyakit hati, jauh dari iri, dengki. Setiap ada tersirat dalam hati kita selalu berusaha untuk menghindarkan diri, beristiadah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, maka nanti hati itu jadi bersih. Nah kalau hati bersih ini lunak sekali dia lunak sekali, dia mudah tersentuh, mudah menangis, mudah takut ya kepada Allah SWT, khawatir nanti kalau meninggal amalnya belum cukup dan segala macam itu akan muncul dan itu akan hilang dengan dosa. Kalau ada dosa itu akan hilang karena hati itu kalau mengeras dia nggak tersentuh lagi, tadi saya bilang tidak tersentuh lagi dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan di sini, saya ulangi, ketika semua kaum memiliki hati yang bersih, maka tidak akan ada lagi yang tersisa di hati mereka melainkan kehendak Allah SWT, sehingga tubuh mereka menjadi sehat dan tidak bergerak melainkan hanya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT serta segala yang diridhoinya. Ini penutupan dari bahasannya. Saya tambahkan tentunya dengan beberapa hal ya. Disebutkan dinukil dalam riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, pernah masuk ke dalam rumah beliau. Seingat saya di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau. Lalu beliau tidur di ranjang dan gelisah sekali. Nabi SAW gelisah sekali. Ditanyalah oleh istri beliau, kenapa ya Rasulullah? Belum pernah anda segelisah ini. Apa kata Nabi SAW? Tadi waktu saya masuk ke rumah ini, saya temukan di sebelah ranjang ada sebutir kurma. Sebutir kurma. Yang kurma itu tadi saya makan. Namun setelah saya makan dan sudah tertelan, saya baru mengingat di rumah ini ada kurma ya yang sedekah yang akan dikasih oleh orang, kasih kepada orang, titipan gitu ya. Maka saya ragu apakah itu kurma kita atau kurma sedekah tersebut. Maka cukup dengan memakan sebutir kurma yang ragu saja membuat Nabi nggak bisa tidur. Ya. Berapa banyak orang yang tidak peduli masalah ini, masuk semuanya makanan ke dalam perutnya tanpa dia tahu ya. Berapa banyak orang yang sibuk dengan kartu kredit ini dipakai untuk bayar kebutuhan bulanannya ya. Beli sampo, sabun, bayar listrik, bayar air, itu dari riba, bank riba yang bayarkan. Berarti semuanya riba, odolnya, sikat giginya ya. Nah, pakaian dalamnya, spraynya. Gimana caranya dia mau hidupnya tenang nih? Gimana caranya dia mau hatinya bersih? Nggak bisa. Nggak mungkin itu, kan itu. Jadi betul-betul harus hati-hati sekali karena banyak orang anggap remeh masalah ini ya. Jadi kita harus hati-hati sekali. Dalam riwayat lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu punya seorang budak, Bapak Ibu sekalian. Budaknya ini diizinkan oleh Abu Bakar untuk bekerja, silakan bekerja. Dan untuk menghormati budak tersebut, karena waktu itu orang punya income harian. Budak itu kerja, bebas kerja di mana saja. Begitu pulang, dia bawa makanan. Abu Bakar untuk menghormati dia makan sama-sama. Tapi Abu Bakar tanya dulu, kamu dari mana? Kerja apa tadi? Kalau jelas halal, Abu Bakar makan. Kalau tidak, Abu Bakar tidak makan. Satu waktu budak ini pulang, Abu Bakar lupa nanya, duduk makan sama dia. Habis makan baru Abu Bakar nanya, sudah telan makanannya. Kau kerja apa tadi? Ini dari mana ini income-nya? Kata budak itu, dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Iya, dia bilang begitu, saya pura-pura jadi dukun. Ada satu orang konsultasi, ternyata bertepatan dengan jawaban yang saya sampaikan. Nah sekarang setelah masuk Islam, dia merasa itu utang, dia bayar saya dan saya beli makanan ini. Abu Bakar berdiri, mengorek tenggorokannya, memuntahkan semua. Dia tidak mau makan itu. Jadi memang harus hati-hati sekali gitu ya. Oleh karena itu paling aman tadi perkataan Hasan Basri, sebelum melangkah, sebelum melihat, sebelum mendengar, sebelum menjamah, sebelum apa saja semuanya, tanya ini boleh atau enggak. Halal silakan nikmati, haram tinggalkan, ragu tinggalkan juga, selesai. Itu intinya sebenarnya. Jadi hadits ini lebih membawa kita kepada ketenangan jiwa supaya jangan lakukan kecuali yang dibolehkan saja. Ya, seperti itu kurang lebih. Baiklah. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan nanti di hadis ke-7. Dia akan datang, kita akan bahas nanti tentang masalah hadis selanjutnya, masalah nasihat ya. InsyaAllah sampai sini dulu bahasan kita. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa-dosa kita, dan juga sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini, semoga Allah satukan kita kelak juga di surga firdausnya. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.